Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Suplemen Jiwa yang menyegarkan, menyehatkan, dan meneduhkan jiwa kita. Salam damai dalam kasih Kristus. Seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Bapa yang rahmani dan yang rahimi, yang setia dan mempedulikan kami, sehingga sampai pada detik ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu, diteguhkan dan diberkati. Oleh karena itu Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sucikan dan kuduskanlah hati, pikiran, dan perasaan kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Tuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu dan singkapkanlah firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-6. Silakan disimak, demikianlah firman Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Saya akan membaca sekali lagi. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mazmur pasal 4 ayat yang ke-6. Tema kita pada hari ini adalah seperti apa yang sudah tertera di dalam ayat ini, yaitu persembahkanlah korban yang benar. Sekali lagi, tema kita adalah persembahkanlah korban yang benar. Mungkin ada banyak pengertian tentang korban persembahan yang benar. Di antaranya adalah korban yang terbaik, tanpa bercacat, korban yang diberikan dengan kerelaan dan keikhlasan, korban yang tidak mengharapkan imbalan, dan lain sebagainya. Ya, namanya saja korban. Artinya adalah pemberian untuk menyatakan bakti dan kesetiaan, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Kalau demikian pengertian tentang korban, maka kita dituntut untuk mempersembahkan dari yang terbaik dan untuk yang terbaik kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, korban memang selalu identik dengan persembahan berupa materi, entah itu dalam bentuk barang, uang, maupun hewan, baik itu dengan tujuan sosial maupun dengan tujuan ibadah kepada Tuhan. Berdasarkan kitab suci, jika dihubungkan dengan ibadah, maka korban tidak selalu dan tidak selamanya berupa materi atau uang atau hewan. Misalnya, yang pertama adalah berupa ucapan syukur. Ya, sekali lagi, yang pertama adalah ucapan syukur. Dalam Mazmur pasal 50 ayat yang ke-14 mengatakan bahwa persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekali lagi, Mazmur 50 ayat yang ke-14 mengatakan,
persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berdasarkan pada ayat ini, korban persembahan adalah ucapan syukur kepada Allah. Berarti ini tidak berupa materi, tidak berupa benda, uang, hewan, dan lain sebagainya. Hanya berupa ucapan terima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya, atas kasih karunia-Nya, dan lain sebagainya yang sudah kita terima. Tuhan tidak melihat seberapa besar kita bisa memberi, melainkan setulus apa kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah yang pertama. Jadi korban persembahan itu walaupun sering dihubungkan dengan materi, dengan uang, dengan hewan atau benda-benda lainnya, tetapi korban persembahan juga bisa berupa ucapan syukur. Kemudian yang kedua adalah totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Artinya adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan juga merupakan persembahan kita kepadanya. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1, Rasul Paulus mengatakan bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saya mau membaca sekali lagi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa korban persembahan kita kepada Tuhan adalah totalitas kehidupan kita kepadanya. Artinya penyerahan diri secara utuh tanpa ada unsur mencari keuntungan atau kepentingan diri sendiri. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Inti dari semuanya itu adalah apapun bentuk korban persembahan kita harus diberikan dari yang terbaik, untuk yang terbaik, dan dengan cara yang terbaik kepada Tuhan. Memberi korban persembahan harus juga dengan sikap percaya kepadanya. Di dalam Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-6 tadi mengatakan bahwa dan percayalah kepada Tuhan. Artinya bahwa tindakan kita memberi persembahan kepada Tuhan itu harus disertai dengan iman, harus disertai dengan kepercayaan kepada Tuhan. Dalam hal ini percaya kepada Tuhan sebagai penerima korban persembahan kita, dan percaya juga kepada pemeliharaannya, sehingga kita tidak ragu dalam memberikan korban kita kepada Tuhan. Itulah persembahan sebagai korban yang benar di hadapan Tuhan. Jadi bukan dilihat bentuknya dalam bentuk uang, dalam bentuk materi, dalam bentuk apapun, dalam bentuk ucapan syukur, tetapi adalah bagaimana ketika kita memberi itu harus disertai dengan iman atau kepercayaan kepada Tuhan. Itulah persembahan kita yang benar di hadapannya.
Maka kalau tidak disertai dengan iman, tidak disertai dengan kepercayaan kepada Tuhan, maka akan sia-sia persembahan kita, maka akan sia-sia korban yang kita berikan kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan, baik berupa materi, baik berupa ucapan syukur, maupun totalitas kehidupan kita kepada Tuhan, disertai dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberikan pengertian yang benar bagi kami, bagaimana kami mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan. Korban, baik korban dalam berupa materi, berupa ucapan syukur, maupun totalitas kehidupan kami kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kami, supaya kami dapat memberi yang terbaik kepada yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas dan pekerjaan kami hari ini, kami mau serahkan sekali lagi totalitas kehidupan kami kepadamu, di dalam segala kemungkinan yang bisa saja terjadi di depan kami. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kami dan memampukan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam segala waktu dan dalam segala keadaan. Berkati keluarga kami dan seisi rumah kami, berkati sanak famili kami, berkati komunitas kami, berkati masyarakat di mana kami ada, berkati bangsa dan pemerintahan kami, dari pusat sampai daerah-daerah terpencil. Tuhan memberkati. Engkau juga memberkati situasi yang sedang menimpa bangsa kami dan bahkan dunia secara global, yaitu pandemi COVID-19. Tuhan kiranya akan memberkati program vaksinasi nasional yang sedang berjalan dan akan terus berjalan sampai semua orang mendapatkannya. Tuhan kiranya akan memberkati, sehingga ini juga menolong kami ya Tuhan untuk lebih tenang dalam menghadapi situasi dan keadaan yang semakin rumit dan sulit ini. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami mohon berkat-Mu, kiranya Tuhan menolong dan memberkati, memberikan kekuatan dan menaruh iman di dalam hati kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kekuatan, sumber berkat, sumber pengharapan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini dalam program Suplemen Jiwa yang menyegarkan, menyehatkan, dan meneduhkan jiwa kita. Kiranya Tuhan akan menolong kita di dalam melewati hari-hari yang ada di depan kita. Mari kita percaya kepada pimpinan dan tuntunannya, serahkanlah totalitas kehidupan kita kepadanya. Tetap semangat dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa dalam program Suplemen Jiwa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.